Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun di rumah saja. Nah, kali ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasanya dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah dalam pembelajaran. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian absen di WA ya untuk kehadiran Ya, baik. pembelajaran kali ini. Langsung saja kita ke materi ya. Untuk yang lainnya silakan disimak materi ini dan boleh nanti jika ada pertanyaan di akhir ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Next. Nah, kita harus tahu dulu nih standar kompetensi dari sistem pernapasan pada manusia ini, yaitu untuk memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Dan dari kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Selanjutnya, di sini bisa dilihat ada peta konsep. Yang paling atas itu ada sistem pernapasan pada manusia. Kemudian terjadi yaitu proses pernapasan. Ada terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Kemudian terdiri juga dari organ-organ pernapasan, ada hidung, tenggorokan, paru-paru. Bisa kalian baca ya, pahami. Kemudian juga kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernafasan. Baik, selanjutnya. Ini materinya akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai organ-organ pernapasan, ada hidung, tenggorokan, paru-paru, dan saluran pernapasan. Kemudian kita akan membahas juga proses pernafasan, jenis-jenis pernapasan, dan kapasitas paru-paru. Yang tak kalah penting juga mengenai gangguan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu mengenai organ-organ pernapasan. Bernafas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Organ yang pertama yaitu ada hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang letaknya paling luar. Manusia menghirup udara melalui hidung. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara yang masuk dari debu atau benda lainnya. Di dalam rongga hidung ini terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab. Selanjutnya, nah kita bisa lihat ya, di sini ada gambar hidungnya. Udara bebas tidak hanya mengandung oksigen saja, namun juga gas-gas yang lainnya, misalnya karbon dioksida, belerang, dan nitrogen. Gas-gas tersebut ikut terhirup, namun hanya oksigen saja yang dapat berikatan dengan darah. Oke, selanjutnya. Dari rongga hidung ini, udara selanjutnya akan mengalir ke tenggorokan. Tenggorokan ini merupakan bagian dari organ pernapasan. Tenggorokan berupa suatu pipa yang dimulai dari pangkal tenggorokan atau laring,
batang tenggorokan, trakea, dan cabang batang tenggorokan, bronkus. Yang pertama ada di pangkal tenggorokan atau laring. Setelah melewati hidung, udara masuk menuju pangkal tenggorokan atau laring. Melalui faring. Faring terletak di hulu tenggorokan dan merupakan persimpangan antara rongga mulut ke rongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Setelah melalui laring, udara selanjutnya menuju ke batang tenggorokan, trakea. Pada batang tenggorokan ini terdapat suatu katup epiglotis. Katup ini bekerja dengan cara membuka jika pernafasan atau berbicara dan menutup pada saat menelan makanan. Adanya katup tersebut, udara akan masuk ke paru-paru dan makanan akan menuju lambung. Makanya itu kita jangan makan sambil berbicara. Hal tersebut dapat mengakibatkan makanan masuk ke paru-paru dan tenggorokan. Oleh karena itu, hindarilah makan sambil berbicara. Pada laring di bawah epiglotis terdapat pita suara. Ketika udara melewati pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Hal ini terjadi ketika kamu berbicara. Selanjutnya, kemudian ada batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan tersusun dari cincin-cincin tulang, rawan, dan terletak di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memanjang dari leher ke rongga dada atas. Dalam rongga dada, batang tenggorokan ini bercabang dua. Untuk setiap cabangnya masuk menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian selanjutnya ada cabang batang tenggorokan atau bronkus. Cabang batang tenggorokan merupakan cabang dari trakea. Bronkus terbagi menjadi dua, yaitu menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Bronkus bercabang lagi menuju bronkiolus. Masing-masing cabang tersebut berakhir pada gelembung paru-paru atau alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya difusi oksigen ke dalam darah. Oleh karena itu, dinding alveolus mengandung banyak kapiler darah. Selanjutnya, organ yang ketiga itu ada paru-paru. Bisa dilihat gambarnya di sini, di samping ada paru-paru. Kemudian, paru-paru terletak di dalam rongga dada. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat suatu pembatas yang disebut diafragma. Pembatas ini bukan sekedar pembatas, tetapi berperan juga dalam proses pernafasan. Paru-paru terbagi menjadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru pada dasarnya merupakan cabang-cabang suatu saluran yang ujungnya bergelembung. Gelembung-gelembung tersebut disebut alveoli. Dalam alveoli inilah sesungguhnya terjadi pertukaran gas-gas. Paru-paru kanan terdiri atas 3 belahan, sedangkan paru-paru kiri hanya 2 belahan. Paru-paru kanan lebih besar dibandingkan yang kiri. Selanjutnya, nah ini bisa dilihat ya lebih jelas. Terdapat gambar paru-paru alveoli. Bisa kalian amati gambarnya ya. Kemudian next. Setelah tadi kita membahas tentang organ-organ pernapasan, sekarang kita membahas tentang proses pernafasannya. Bagaimana manusia bernafas? Nah, coba ya, kamu tarik nafas perlahan-lahan dan rasakan apa yang terjadi. Saat kamu bernafas, kamu menghirup udara melalui hidung. Udara yang kamu hirup mengandung oksigen dan juga gas-gas lainnya. Dari hidung, udara terus masuk ke tenggorokan, kemudian ke dalam paru-paru. Akhirnya, udara akan mengalir sampai ke alveoli yang merupakan ujung dari saluran. Oksigen yang terkandung dalam alveolus bertukar dengan karbon dioksida yang terkandung dalam darah yang ada di pembuluh darah alveolus melalui proses difusi. Dalam darah, oksigen diikat oleh hemoglobin. Selanjutnya, darah yang telah mengandung oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Nah, tahukah kamu untuk apa darah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh? Oksigen ini diperlukan untuk proses respirasi sel-sel tubuh. Gas karbon dioksida yang dihasilkan selama proses respirasi sel tubuh akan ditukar dengan oksigen. Dan selanjutnya,
darah mengangkut karbon dioksida untuk dikembalikan ke alveolus, paru-paru, dan akan dikeluarkan ke udara melalui hidung saat kamu mengeluarkan nafas. Next. Di sini proses pernafasan meliputi dua proses, yaitu menarik nafas atau inspirasi serta mengeluarkan nafas atau ekspirasi. Sewaktu menarik nafas, otot diafragma berkontraksi dari posisi melengkung ke atas menjadi lurus. Bersamaan dengan itu, otot-otot tulang rusuk pun berkontraksi. Akibat dari berkontraksinya, kedua jenis otot tersebut adalah mengembangnya rongga dada, sehingga tekanan dalam rongga dada berkurang dan udara masuk. Di situ ada gambarnya ya. Di mana udara masuk yaitu inspirasi, kemudian paru-paru mengembang. Dan udara keluar, ekspirasi, paru-paru mengecil karena tekanan diafragma. Oke, selanjutnya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis pernapasan. Yang pertama ada pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada ini membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada dalam paru-paru. Akibatnya udara masuk. Sebaliknya, saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun. Akibatnya volume rongga dada mengecil sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini paru-paru mengempis sehingga udara keluar. Itu merupakan pernapasan dada. Selanjutnya, ada pernapasan perut. Pernapasan ini terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru saat otot diafragma relaksasi. Diafragma kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga dada akan menyempit, mendorong paru-paru sehingga mengempis. Selanjutnya, udara dari paru-paru akan keluar. Di sini ada kapasitas paru-paru. Udara yang masuk dan keluar saat berlangsungnya proses pernafasan biasa dinamakan udara pernapasan atau volume udara tidal. Volume udara tidal orang dewasa pada pernapasan biasa kira-kira 500 ml. Next. Selanjutnya, kita ke pembahasan gangguan pada sistem pernafasan. Penyakit atau kelainan yang menyerang sistem pernafasan ini dapat menyebabkan terganggunya proses pernapasan. Contohnya gangguan pada sistem pernapasan manusia ada emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Kemudian ada asma, mungkin yang sering kita temuin ya, banyak sekali orang-orang yang punya penyakit asma. Itu merupakan gangguan dari sistem pernafasan, yaitu karena kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Selanjutnya, nah ini ada juga gangguan kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Merokok dapat memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Ini yang paling berbahaya ya. Kemudian yang tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas dalam menyebabkan sel-sel paru itu mati. Akibatnya paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Bisa dilihat ya gambarnya. Selanjutnya, yang kelima ada bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan.
akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Dan yang selanjutnya ada influenza atau flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Ini mungkin yang sering terjadi sama kita ya. Apalagi di kondisi seperti ini, musim seperti ini, banyak sekali orang-orang yang terkena penyakit ini, influenza, pilek, demam. Oke, selanjutnya. Nah, ini sudah latihan soal ya. Tidak terasa ternyata materi yang sistem pernapasan sudah tersampaikan. Semoga kalian bisa paham dengan materi itu. Ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. 1 sampai 5. Silakan kalian kerjakan. Kemudian bisa dikirimkan melalui WA ke nomor ibu. Dikerjakan di tulis tangan saja ya. Nanti di foto boleh dikirimkan ke WA ibu. Baik, Bu. Bisa dipahami materi yang tadi? Ibu izin bertanya. Oh, boleh. Silakan yang mau bertanya. Bu. Kapan udara masuk kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring, Bu? Kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh disaring? Ke dalam tubuh? Iya. Yang disaring? Udara pernapasan, baik. Kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh itu disaring? Begitu, Najibah? Iya, Bu, benar. Oke, Ibu jawab ya. Udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh itu disaring saat berada di rongga hidung. Itu ya, berarti disaringnya itu saat di rongga hidung. Pas awal dihirup itu disaring. Paham, Najibah? Iya, paham, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi? Sudah tidak ada? Tanya, Bu. Iya, boleh. Silakan, Ais. Ibu, kalau terjadinya pertukaran oksigen dan karbon oksida itu kapan ya, Bu? Oh iya. Terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi pada saat udara di dalam alveolus. Jadi ketika di alveolus itu terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Begitu, Ais. Tadi pahami? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau begitu sudah jelas dengan materi hari ini? Jelas, Ibu. Oke, jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir semuanya. Kalian semua jaga kesehatan. Semoga terus sehat. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.